Halo guys, di video kali ini kita akan membuat inverter mini 250 watt yang ukurannya nggak lebih besar dari kartu ATM. Nah, di video ini kita bakal pakai modul ini buat bikin inverternya. Ini modul PWM guys, pembangkit sinyal kotak. Pakai IC-nya SG3525. Nah, ini dia guys. Yang IC besar ini. Nah, kalau yang IC kecil ini LM358. Lalu potensio yang warna biru di sini ini buat mengatur frekuensinya guys, buat matching sama trafonya nanti. Ini ada pin nomor 1 sampai nomor 8. Nah, ini nanti bakal kita bahas di bagian skematik. Nah, karena inverter ini pakai osilator eksternal sendiri, nggak pakai osilasi kayak Jultif gitu guys. Jadi hasilnya lebih kuat. Buat nyalain lampu LED 5 watt, 15 watt, bahkan 3 buah lampu 15 watt sekaligus dengan entengnya guys. Yuk sekarang kita bahas skematiknya. Pertama dari modul ini guys. Modulnya ini ada kaki 1 sampai 8. Pertama kaki nomor 1 dihubungin dulu ke VCC 12 volt guys. Terus yang kaki nomor 3 dihubungin ke ground. Nah, untuk menghubungin modulnya Mas Tukang pakai kaki soket seperti ini guys. Nah, biar bisa dilepas pasang. Jadi kalau misalnya modulnya tiba-tiba rusak, tinggal diganti aja. Nah, selanjutnya siapin 2 buah MOSFET. Untuk MOSFET-nya ini nanti dia akan bekerja di tegangan sekitar 12 volt. Dan untuk arusnya kalau bisa yang besar guys. Mas Tukang sendiri pakai MOSFET jenis IRF3205. Nah, dia bisa handle arus sampai 7,5 ampere kalau nggak dipasangi heatsink. Atau sekitar 90 watt guys. Nah, di PCB MOSFET-nya dipasang sejajar seperti ini. Lalu seperti biasa pasangi resistor 10 kilo ohm antara kaki gate sama source-nya MOSFET guys. Tujuannya buat menjaga MOSFET supaya tetap off kalau nggak dikasih input. Nah, ini resistornya guys. Kaki gate sama source-nya MOSFET itu kaki yang paling ujung sama ujung. Yang tengah itu kaki drain. Nah, lalu pasangi lagi resistor 10 ohm. Nah, 10 ohm ya, bukan 10 kilo. Nah, di kaki gate lagi yang nantinya dihubungin ke inputnya guys. Nah, terus kaki source dari kedua MOSFET dihubungin ke ground. Nah, resistor yang 10 kilo tadi masuk ke kaki nomor 2 dan nomor 4. Jadi, satu MOSFET masuk ke nomor 2, terus MOSFET yang lain masuk ke nomor 4. Nah, di sini Mas Tukang pakai PCB double layer, jadi komponennya bisa ditaruh di bawah sini guys. Nah, ini resistor yang 10 ohmnya. Nah, untuk trafonya ini Mas Tukang gulung sendiri. Inti trafonya pakai trafo bekas power supply komputer guys. Untuk lilitan primernya dibuat CT, pakai kawat setengah milimeter tapi dirangkep 4 guys. Lalu untuk sekundernya sama, pakai kawat tembaga setengah mili tapi nggak dirangkep, jadi pakai 1 aja. Jumlah lilitan primernya itu 5 lilitan masing-masing. Sedangkan untuk sekundernya itu 60 lilitan. Nah, setelah itu bagian CT dari lilitan primernya ini dihubungin ke VCC yang sama kayak buat modulnya tadi guys. Sedangkan ujung lilitan bagian primer yang lain itu dihubungkan ke masing-masing kaki drainnya MOSFET tadi. Nah, seperti ini kurang lebih di skematiknya. Oke, bagian primer selesai guys. Kita geser ke bagian sekunder. Nah, outputnya ini tegangan tinggi dan frekuensinya juga tinggi, di atas 30 kHz. Jadi dijadikan DC dulu menggunakan diode bridge dan 1 buah kapasitor filter.
Nah, hati-hati, rating tegangan kapasitornya ini harus sekitar 450 volt guys. Dan nilainya kalau bisa di atas 30 mikrofarad. Nah, untuk proteksi konsletnya di bagian negatifnya ini dikasih resistor yang nilainya kecil sekali. Atau disebut juga resistor shunt. Mas tukang pakai yang nilainya 0,1 ohm guys. Nanti kutub negatif pada bagian beban diambilin dari resistor ini guys, karena resistor ini fungsinya sebagai sensor arus dengan cara mengukur drop tegangan di setiap kakinya guys. Nah, untuk sensor arusnya kita ambilin jalur dari kaki-kaki resistor ini menuju ke pin 5 dan 6 di modul PWM-nya tadi guys. Dan terakhir buat feedback tegangan. Nah, ini biar tegangan outputnya stabil. Nah, itu diambilkan jalur dari kutub positif outputnya tadi menuju pin nomor 8, tapi lewat resistor dulu guys. Nah, resistornya ini 1 mega ohm di seri sama trimpot 200 kilo. Nah, seperti ini susunannya langsung menuju pin nomor 8. Nah, nanti lewat trimpot 200 kilo ini kita buat nyetel tegangan outputnya. Nah, ini dia trimpotnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu guys, skematik dari inverter yang kita buat hari ini. Nah, ini monggo kalau mau di screenshot. Nah, mohon maaf ini berantakan rangkaiannya. Nah, karena dirangkai di atas PCB double layer, ini jadinya ringkas sekali guys. Tuh, dibandingkan sama kartu ATM ini ukurannya lebih kecil. Nah, harap diperhatikan karena inverter ini outputnya 220 volt DC bukan AC. Jadi peralatan yang mengandung motor seperti blender, pompa air, dan kipas angin nggak bisa dihubungkan ke inverter ini guys. Nah, sekarang yuk kita uji konsumsi arus dari inverter ini. Nah, kita uji di bagian inputnya guys. Jadi ini dari baterai, ini baterainya Livevo 4 12 volt. Dihubungkan ke ampere meter dulu, baru ke inverternya langsung. Untuk pengujian pertama, kita uji inverternya tanpa beban dulu, alias standby atau arus standby dari inverter ini. Nah, untuk arus standby-nya dia cuma makan 0,32 atau 320 mA saja guys. Nah, sekarang kita bebankan inverter dengan lampu LED 5 watt. Loh, ternyata kapasitornya masih nyimpen arus guys. Harap hati-hati, ini tegangannya tinggi sekali, sekitar tegangan PLN 220. Jadi setelah dipakai harap dikosongkan dulu kapasitornya. Untuk lampu 5 watt dia makan 0,78 ampere. Nah, sekarang kita ganti bebannya dengan lampu 15 watt guys. Nah, ini 15 watt mereknya Midea. Nah, untuk lampu 15 watt dia makan arus sekitar 1,46 ampere. Nah, sekarang coba kita bebani langsung 3 buah lampu 15 watt. Berapa ya konsumsi arusnya? Nah, ternyata 3,96 ampere, hampir 4 ampere guys. Nah, sebenarnya pengen uji beban yang lebih besar lagi, tapi karena MOSFET-nya ini nggak pakai heatsink, dia bisa handle maksimal cuman 7,5 ampere atau sekitar 90 watt saja. Kalau dipakaikan heatsink mungkin bisa lebih besar, dan batasnya jadi ada di trafonya guys, yang ratingnya cuman 400 watt.
Dan supaya tetap aman, menurut Mas Tukang dipakai di beban sekitar 250 watt saja. Nah, itu tadi cara membuat inverter mini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk, dadah.